ketika berpapasan nih berdua, ternyata di belakang udah mendahului gitu. Iya. Nah, ngerangkul sini ke leher kan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dot. Dan saya Salman. Oke, dan Salman ini seorang mahasiswa Al-Azhar ya, di Kairo. Hebat. Kita akan bongkar tujuannya dia kesini itu apa ya. Oke, udah lah ya. Bisa ngerokoknya, bolehnya. Sambil ngerokok lah. Ngobrol santai. Ngobrol santuy. Jadi gimana? Apa yang ditanyain nih? Oke, jadi gimana seorang Bang Salman ini sebelum ke Kairo ini Setelah SMA. setelah SMA di sana langsung ke sini apa pernah kerja dulu? Dulu pernah kerja, pernah juga kuliah, pernah juga masuk pondok takfir dulu. Oh, pernah. Hebat. Nah, Berapa lama kerja? kerja 6 bulan. 6 bulan ya. Oke, kita langsung aja ke Azhar ya. Gimana tujuan Bang Salman ini ke Azhar? Tujuan utama pasti setiap orang yang ngajar ini untuk ilmu kan. Ya. Nah, untuk ilmu. Karena Azhar ini adalah salah satu universitas tertua gitu di dunia. Tertua di dunia. Tertua dan banyak melahirkan ulama-ulama yang besar ya. Ilmunya yang tinggi, luas, kayak gitu. Nah, dan sekarang gimana di Azhar? Nah ini sebelum masuk ke Azhar nih. Sebelum masuk Azhar Dulu sampai pernah 3 kali iya kali apa? testing Kalau berhasil. Gak berhasil. Berhasil. Gak berhasil. Dan yang ketiga kalinya alhamdulillah ternyata berhasil. Alhamdulillah ternyata berhasil. Jadi untuk ini nih yang mau kesini gitu, terus sekali gagal nyerah, jangan lah gitu. Coba lagi gitu. sampai titik akhir gitu. sampai kesini gitu. Kalau bisa pasti ada gitu jalan. Pasti ada ya jalannya ya. Nah, pembelajaran di Azhar itu seperti gimana? Pembelajaran di Azhar itu sistemnya ceramah. Jadi beda sama Indonesia gitu ya. Kalau di Indonesia sistemnya itu diskusi mahasiswa yang tingkat 1 yang S1 tuh diskusi dosen, nanti ngambil kesimpulan di akhir. 70% dari dosen gitu kan, 70% mahasiswa yang bicara aktif. Nah nanti 30-nya dosen gitu mengumpulkan hasil diskusi teman-teman. Nah kalau di Azhar sistemnya satu arah, dia ceramah gitu, dosen yang aktif berbicara gitu. Nah mahasiswa nggak ada kesempatan untuk berbicara gitu. Sistemnya ceramah satu arah gitu. Paling nanti ada pertanyaan di akhir, misalkan mahasiswa ada yang bertanya, dosen menerangkan lagi kayak gitu. Ada berapa jurusan sih di Azhar ini? Banyak. Jurusan apa saja kalau boleh tahu? Jurusan Fakultas Usul sendiri ya, Fakultas Usul Din itu ada 3 jurusan. Usuluddin itu kan ada dasar-dasar agama ya. Pertama itu dasarnya jurusan tafsir Quran ulumi. Pertama tafsir Quran dan ilmu-ilmunya gitu. Yang pertama
akidah filsafat, akidah yang berkaitan dengan keyakinan kita sebagai umat Islam itu di sana dibahasnya. Dan filsafat, nanti filsafatnya menyesuaikan gitu. Apakah ini sesuai dengan apa yang disebutnya tuh filsafat, pokoknya nanti akal ikut berperan gitu ya dari filsafat itu, cuman tidak sampai mendalam gitu. Karena ada hal-hal yang memang semacam gaib nih ya. Hal-hal gaib, hal-hal yang kasat mata gitu, hari kiamat dan lain-lain itu kan akal nggak masuk kita, namanya maksudnya di keyakinan akidah kayak gitu. Oh iya, saya lupa nanya, sejak kapan nih kesini? Dari tahun 2009 2009 berangkat 2019 Oh, dari 2019 ya. Umur berapa tahun? waktu itu umur kisaran 20 lah. Kisaran 20 tahun. Oke, di sini tuh fokus kuliah atau sambil kerja apa gimana? Kalau awal rencana sih fokus kuliah kan. Fokus kuliah ya. Nah, baiknya juga fokus sih kalau baiknya itu. Cuman ada juga teman-teman yang di samping kuliah gitu, dia bisa sambil cari uang, Sambil kerja ya, sambil sampingan. kerja sampingan kan, buat bayar kosan lah gitu, buat bayar diktat kuliah, buat bayar nikah misalnya. Ya, Ada ada juga juga. nanti gitu kan. Ya, ada juga yang kuliah di sini sambil, ada juga yang kuliah di sini udah pada nikah di sini ya. Jadi yang sambil nikah gitu, kan sambil kerja. Nah, biasanya kita kerja di rumah makan. Ada rumah makan Indonesia, ada rumah makan orang Thailand, ada rumah makan orang Malaysia gitu. Termasuk rumah makan Malaysia sendiri gitu. Di mana-mana tuh ada di sini ya mata. Ada yang kita kerja biasanya, dan enggak tiap hari gitu. Tiap hari ya. Nah, paling maksimal tuh seminggu kita kebagian 3 hari atau 2 hari gitu. Ada juga yang 1 hari ya. Ada juga yang 1 hari, yang memberatkan. Yang memberatkan. Jangan sampai mengganggu kuliah. Berapa hari kalau sih kuliah di sini? Di sini normal tuh seminggu 4 hari. Normalnya 4 hari ya. Normalnya. Kalau lagi pandemi gini gimana? Nah, sekarang karena ada pandemi, yang biasanya 4 hari dipangkas tuh jadi 2 hari. Jadi 2 hari. Oh ya, pandemi ini ya sangat menyusahkan sekali, dan kemana-mana ya menyebar si COVID, si anjing COVID. Sampai se Indonesia, se dunia gitu kan. Iya. Sekarang juga mau pulang susah ya, harus vaksin 2 kali baru bisa pulang. Belum PCR. Ribet pokoknya. Karantina. Oke. Pengalaman terbaik apa selama di sini? Pengalaman terbaik ya. Banyak pengalaman terbaik. Di sini kita bisa mempelajari lah ya, budaya peradaban gitu. Setiap negara kan pasti punya peradaban masing-masing. Indonesia juga sama. Nah, kalau di Arab peradaban itu nggak jauh beda. Cuman ada hal-hal yang memang dasarnya itu Islami gitu. Islami. Kayak misalkan nih kita diajak ke rumah orang Mesir, diajak nih kita Ya. masuk, ngobrol-ngobrol, dan mereka mengeluarkan seluruh isi makanannya gitu. Jadi Ada taklimud duyuf gitu. Ada budaya memuliakan tamu gitu. mendengarkan tamu, jadi nggak pelit ya di sini. Nah, Pernah nggak ngalamin hal terburuk di sini? pernah Apa? hal terburuk di sini.
apapun kan negara-negara pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, termasuk Indonesia sama pun Mesir gitu. Ada kekurangan, pencurian juga ada gitu ya, sama yang lah banyak ya Harumi. Harumi disebutnya. Dan Dan pengalaman tadi ya terburuk karena memang apa ya, dulu kita pakai, saya sendiri gitu ya, pakai ATM, teman-teman juga ada. Nah, ATM kan yang internasional itu kan ada Mastercard-nya, ada Visa-nya. Nah, ketika masukin ATM kartunya ke bank Mesir, ATM Mesir, mesin ATM-nya gitu dimasukin, karena nggak bisa keluar lagi, gitu. bisa keluar lagi, Masuk di dalam gitu. masuk ke dalam, terus gimana? Nah, akhirnya ya proses 2 bulan. 2 bulan. Itu terhitung lama, Ya 2 bulan itu cukup lumayan lama ya. lama gitu. Nah, itu sih pengalaman terburuk lah ya. Pas itu gimana uang makan, uang jajan sebagai kebutuhan lainnya? Alhamdulillahnya ada tabungan, Ada tabungan, ada pegangan lah gitu ya, ada pegangannya. pegangan. Kalau nggak ada, nah udah lah nggak tahu. Tahu gimana ya? Nah, Tapi cuma memang nanti kalau kita sih bisa, maksudnya bisa saling bantu gitu. Teman-teman kan nggak punya tabungan, banyak sini yang mau bantu gitu. ya alhamdulillah. Dan dengar saya dulu itu pernah ditodong. Pernah juga. Pernah juga ditodong. Nah dulu tuh pagi-pagi musim dingin gitu kan. Lagi musim dingin ya di sini. Nah, Pas itu ada musim dinginnya gitu, meskipun nggak ada salju, tapi dinginnya banget gitu. Pagi-pagi mau pergi beli kopi. mau beli kopi. Nah pagi-pagi itu kan suasana Mesir itu sepinya. Kalau musim dingin pagi-pagi sepi, karena mereka biasanya tidur lagi gitu. Tidur lagi ya. Toko itu bukan jam 10, jam 11. Nah jam 6 keluar gitu mau beli kopi. Dan memang ada gitu sebagian yang udah jual pagi-pagi, Iya. 24 jam beli kopi. Nah ambil jalan yang sepi gitu kan. Iya. Ternyata di depan tuh ada 2 orang tuh. 2 orang. Orang hitam, Orang sini. orang sini. Kulitnya berarti orang Afrika ya. Ya imigran ya. Imigran. Banyak soalnya di sini imigran. Bisa jadi udah lama di sini dan berketurunan gitu. Berketurunan di sini ya. Nah di depan ada 2 orang, di belakang ada ngikutin gitu sendiri. Yang ngikutin. Nah, ini jumlahnya bertiga kan. Bertiga. Karena apa ya, awal-awal nggak ada curiga apapun, kita jalan aja gitu, jalan. Ketika berpapasan nih berdua, ternyata di belakang udah mendahului gitu. Nah, merangkul sini ke leher kan, pakai tangannya. Nah, sampai sini tuh nggak ada kesempatan untuk teriak gitu. Gak ada kesempatan untuk teriak ya. Nah, nggak bisa apa ya, melawan. Yang di depan berdua menggeledah ini isi saku nih kita gitu ya. kan. Cari-cari yang bisa diambil gitu. Nah pas itu bawa uang atau HP? Nah untungnya cuma bawa uang Cuma bawa uang doang. dan untuk beli itu aja gitu, kopi pagi-pagi, beli kopi, beli ya pagi-pagi lah gitu, kopi gitu kan, berokok gitu kayak gitu. Nah si uangnya nggak diambil. Gak diambil? Si uangnya itu ada di saku yang dia nggak tahu gitu. Oh, jadi ada saku banyak ya? Banyak sakunya gitu. Semacam inilah, ini kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Belakang 2. Nah banyak. HP untungnya nggak ini. Gak bawa. Nggak dibawa gitu HP. Sengaja gak dibawa apa ketinggalan? Sengaja Sengaja karena dekat kan. Yang dibawa mereka kunci kunci rumah. Sebenarnya
udah teriak gitu kan tapi nggak bisa, terus dia geledah-geledah kan cepet tuh kejadiannya tuh, Iya. geledah-geledah gitu kan, udah dilepas gitu. Saya menjauh gitu kan ke lapang, ke keluar jalan yang tadi yang sepi tadi, agak menjauh gitu, masuk itu ke lapang dia, lapang, dan larinya memang ke sana gitu karena di sana ada tadi jual kopi tadi, Iya. yang bukan, lari ke sana gitu kan. Terus dipanggil dari belakang tuh Dipanggil lagi. Sodiki gitu kan. Iya. Dia bilang temanku kan Sodiki. Udah temanku nodong ya, bilang, Sodik itu temanku ya kalau bahasa sininya. Sodik ya, Sodik. Buat kalian yang baru kesini, kalau ada yang panggil Sodik berarti memanggil Anda itu temanku ya. nah, padahal udah nodong, udah ini manggilnya Sodik dia. Sodik. Nggak jelas kan. Parah. Parah tuh. Kalau teman kan nggak akan mungkin. Nodong gitu kan, aneh memang. Nah dipanggil kan Sodiki, terus nengok kan ke belakang, ternyata dia lemparin ini kunci. Kunci saya gitu kan, Kunci rumah. Dilemparin, ya udahlah ambil kan, penting gitu kan, meskipun agak jauh gitu kan, gak berani tapi memberanikan diri gitu, Penting itu buat masuk ke penting rumah. buat masuk rumah. Ambil, saya pakyuin dah. Terus gimana sih orang Kesel itu? kan, kita kan Ya. kesel kan, ya udah fuck you gitu kan, fuck you, kalau dikejar bisa gitu, maksudnya ada kopi itu, kopi itu, makanya berani maafin gitu, maafin, dia senyum aja mereka tuh. Sialan Dan di tuh. sisi lainnya juga ada baiknya juga ya itu, kalau kembaliin lagi ya. Mungkin menurut dia buat apa gitu kunci rumah. Gimana kalau rumahnya dicari ya? Digondol. Di sini udah berapa tahun? Masuk 3 tahun sekarang. 3 tahun sekarang ya. Saya juga baru di sini. Dan saya juga Baru 5 tahun kan, baru enggak sih, baru 7 bulan lah. 3 bulan, 7 ya. ya, kurang lebih 7 lah, 7 bulan. Gimana sih orang sini adatnya? Baik-baik. Baik-baik. Cewek-ceweknya juga matre gitu. Matre ya. Matre ya. Benar ya, cewek itu di mana-mana matre ya, John. Aduh, parah cewek. Goblok sekali ya. Kita harus gondrokin dengan good rekening baru. Nah rekening kan, Good rekening baru. Barulah kita dapat cewek. Kita Spanyol. aku ke Spanyol, kita Spanyol. Ya baik-baik orang Muslim. Minta apa aja sih kalau cewek orang sih sama cewek orang Indo kan, ada yang materi juga, ada yang enggak. Di sini juga gitu kan. Ya ada juga yang enggak gitu, cuman kebanyakan memang karena tadi kan ihtiram pada wanita itu sangat tinggi di sini dari dulu sampai sekarang. Misalkan nih ke bis nih, kita pasti mendahului untuk duduk di bis, mau duduk penuh nih kursi di bis tuh, ada penumpang yang wanita gitu mas, pasti berdiri gitu yang pria itu di bis, Harus Dan- mengalah kita ya. mengalah gitu. Dan ada khusus di belakang supir tuh 2 baris itu khusus untuk orang tua wanita sama yang hamil gitu, di host gitu, host kursi khusus untuk wanita. Nah makanya untuk apalagi masalah nikah nih, Masalah masalah nikah juga. rumah tangga, dibilang matre ya sih, bilang matre, cuman tadi itu adatnya memang kayak gitu karena kebiasaan dimuliakan gitu, dimuliakan, makanya pria itu nikahnya umur 30, 30. 35 gitu, jarang pemuda 20 nikah, jarang gitu. Kenapa 30 tahun? Karena tadi gitu harus mempersiapkan, Persiapkan. Persyaratannya berat di sini ya. berat gitu. Minta inilah, minta itulah. Itu Dan juga di sini tuh ya, setahu saya ya, tidak tahu juga saya karena saya baru mendengar dari orang-orang ya. Di sini tuh kalau mau nikah itu, sebelum nikah itu pas tunangan itu udah minta rumah,
minta mobil ya. Iya, mobil. Dan itu juga harus atas nama si ceweknya itu. Jadi kalau kita batal nikah atau udah nikah cerai, udah itu kita gak berhak mengambil lagi karena itu udah atas nama dia. Jadi kita mahar kan disebutnya. Mahar. Kalau mahar itu kan ngasih kita pria ke cewek. Ngasih kita milik dia gitu. Dia sih berat banget ya. Termasuk masalah manajemen duit yang ngatur itu cewek. Oh iya, Meskipun yang nyarinya si cowoknya. cowok. Oh itu yang ngaturnya si cewek juga ya. Ngaturnya cewek. Kayak gitu. Tapi tadi ya meskipun atas nama wanita, ada juga yang misalkan dipakai-pakainya ya tetap sama pria gitu. Kayak mobil nih misalkan. Syaratnya harus ada mobil, tapi ketika jalan rumah tangga gitu kan, pasti kan kerja keluar pakai mobil. Iya, Yang kayaknya cowok-cowok lagi. cowok-cowok lagi ya. Ya kalau kita bisa ya udah Kalau bisa ya gampang lah, nanti bisa cari lagi lah pria. karena pria itu kerja John, jadi buat kalian para cewek ya jangan sia-siain si cowok karena kerja itu berat sekali. Ya intinya gitu ya. Ji sekarang itu gimana kuliah, masih libur apa udah masuk? Baru daftar ulang kemarin. Tiap tahun ada daftar ulang, Daftar ulang tiap tahun ya. ada update lah. Jadi ketahuan mahasiswa yang ulang atau nggak diterusin, Di ketahuannya di sana. dihapus. Gitu. Nah kalau udah dihapus gitu, kalau pas kembali lagi ke sini gimana? Bisa diurusin lagi atau ngulang lagi? Tergantung sih. Tergantung. Kalau dulu bebas, dulu mau pulang berapa tahun dulu, Bebas ya dulu. ya nggak ada masalah. Jadi sekarang Nah kalau sekarang tuh kemarin ada aturan baru, kalau udah setahun nggak ada kabar, udah dicoret gitu, dicoretnya dan nggak bisa masuk lagi. bisa masuk lagi. Kalau ngulang lagi bisa dari awal? Nggak bisa kayaknya, Gak bisa ya. nggak bisa. Nah, kecuali kalau misalkan apa, kita hadir ujian dan nilainya tuh nggak sesuai gitu Gak sesuai. sama syaratnya, jadi kan ada kenaikan. Iya, kenaikan juga ya. Nah, nggak sesuai, nah itu bisa pindah jurusan gitu. Bisa. Oh jadi kita jurusan itu bisa pindah-pindah ya Bisa sekali gitu. sekali. Oh bisa. Oh, kalau kita nggak cocok di jurusan itu, keberatan misalnya, Keberatan misalnya bisa pindah jurusan. bisa cuma sekali, tapi batasnya itu. Nah kalau ujian misalnya nggak lulus itu gimana? Bukan dinaikin sih, kalau dinaikin ya nggak mungkin ya. Kalau kuliah itu dikeluarin apa gimana, dikasih kesempatan? Ada kesempatan sekali Kesempatan. Misalkan nih setahun kita pakainya sana ula sampai sana pertama itu setahun, ada sana kedua sampai sana 4, tahun keempat. Kalau di Indonesia kan semester 1, semester 2. Kalau di sini ada 4 tingkatan. 4 tingkatan di sini. Nah dari sana pertama ini, sana dua ini dibagi lagi. Ada termin 1, ada termin 2. Nah misalkan di termin 1 biasanya itu ada 6 mata kuliah, termin 2 ada kisaran 6 lebih. Nah, di termin 1 lulus nih misalkan semua. Nah termin 2 ternyata ada lebih dari 3 matkul yang nggak lulus, nggak sesuai nilainya di bawah. Nah itu harus ngulang setahun. Semua setahun. Nah, tapi yang 3 ini, Yang tiga yang tiga aja. ya.
Nah, kalau 2 yang enggak lulusnya dia bisa naik tingkat kedua. Nah yang ini diambil ke atas buat nanti ujian gitu. Jadi apa, matkul sebetulnya kita izin ke atas. Kalau lebih dari 2 itu nggak bisa naik, dia ngulang lagi 3 ini mata kuliah ini. Tapi yang lain udah nggak mau masuk silakan, tapi nggak pun nggak apa-apa. Cuma yang 3 ini pasti hadir, Diwajibkan ya. wajibkan. Tadi kan nilainya bisa sesuai. Berat juga ya, namanya juga kuliah menuntut ilmu ya. Jadi buat kalian yang ada niatan kesini, semangat terus, pokoknya jangan nyerah. Kalaupun Anda tidak berhasil, jangan pernah putus asa, terus bangkit, semangat, dan insya Allah ada jalannya juga ya. Niat baik kita. Terus persyaratan masuk ke Al-Azhar itu persyaratannya apa aja? Ada yang mendasar tuh ada Quran, hafalan 2 juz, Quran 2 juz sama bahasa Arab yang lebih ditekankan harus dikuasai gitu. tokoh utama itu berarti bahasa ya. Bahasa. Dulu tuh kesini langsung masuk kuliah apa mahad dulu? Mahad dulu Berapa tahun mahad? setahun kita, Setahun. mahad itu ya belajar bahasa Arab dari nol. Belajar bahasa Arab dari nol. Kalau di sini kan banyak. Jadi cukup sampai di sini aja ya buat kalian yang ada niatan kesini, semangat terus, dan yang putus asa. Mungkin videonya cukup sampai di sini ya. Jangan lupa follow Instagram saya xxadot dan Instagramnya dia Sama Natsir pakai T sama R A Natsir. Oke, cukup sampai di sini saja. Buat kalian yang belum subscribe dan baru gabung di YouTube saya, silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis ya. Buat kalian yang sudah subscribe, makasih ya sudah subscribe. Nah, dan kedepannya ada rencana vlog kayak gitu ke museum maupun kemana. Dari ke museum Yang istimewa kan. istimewa ya, di museum itu kan ya, museum ke piramid apa banyak ya di sini tempat lainnya, tempat-tempat wisata yang indah. Oke, makasih sudah menonton. Buat kalian ya, mohon maaf jika ada kekurangan dari kami ya, maklum karena masuk manusiawi ya. Cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.